Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Farel Muhammad Snatria, dengan NPM akhir 071. Pada tugas analisis numerik kali ini, saya akan membahas mengenai solusi ODE dari Runskuta method. Nah, ini tuh masih termasuk ke dalam persamaan diferensial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas metode Euler dari solusi ODE ini. Nah, sekarang kita akan bahas metode Runskuta. Nah, metode ini merupakan metode numerik yang digunakan untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan kondisi awal. Nah, metode ini tuh bedanya ia memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan metode Euler. Terus, ya seperti yang sudah dibilang, biasa digunakan untuk persamaan diferensial biasa. Nah, dengan bentuk linier maupun non-linier. Perbedaannya dari Euler juga bisa dilihat dari rumusnya yang lebih rumit dibandingkan metode Euler. Sekarang mari kita lihat rumus dari metode Runskuta. Nah, di sini ada rumus umum metode Runskuta. Nah, sebenarnya yang untuk rumus ini masih sama untuk pencarian H-nya, cuman bedanya di rumus umumnya. Bisa kita lihat kalau di rumus umum Runskuta, ia memiliki variabel yang lebih banyak. Untuk pencariannya juga lebih banyak pencarian variabelnya. Nah, di sini kalau di metode Euler cuma pakai F-nya cuma satu, nah di sini ada sampai 4. Nah, kita lanjut ke contoh soal untuk pengaplikasian rumus tersebut. Nah, di sini contoh soal cukup simpel. Diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 6, Y sama dengan 10, dan M sama dengan 3. Nah, M ini sebagai apa nilai terasinya. Nah, untuk pengertiannya bisa kita lanjut ke Microsoft Word atau Excel. Ya baik, sekarang kita lanjutkan perhitungan dengan runskutan dari solusi ODE. Nah, pakai contoh soal tadi diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 6, Y 0 sama dengan 10, dan M sama dengan 3. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan, kita harus mencari nilai H-nya. Pakai rumus yang sama kayak rumus di Euler, H sama dengan B min A per M. Berarti kita masukkan B-nya sama dengan 6, kita masukkan 6 min 0, A-nya 0 per 3 M-nya. Nah, dapatkan berarti hanya sama dengan 2. Nah, dengan ini berarti A-nya jadi A sama dengan 0,2, 4, dan 6. Terus kita harus mencari K-nya juga. Nah, K kan rumusnya K sama dengan M min 1. Jadi kita masukin 3 min 1. Berarti K-nya kita dapetin ada 2. Berarti K sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, yang pertama, terus kita baru bisa pakai rumus umumnya. Nah, pertama tuh kita cari dulu untuk k 0-nya. Nah, rumus umumnya kita nyari F1-nya dulu. Nah, rumus dari F1 tuh F T0, Y0. Nah, kita masukin T0-nya kan tadi di sini pastinya 0. Terus Y0-nya juga sebenarnya kan 10. Nah, kita masukkan 0 sama 10. Berarti F1-nya adalah 10. Terus lanjut ke F2. Masukin lagi sesuai rumus yang ada di sini. T0 plus H per 2 dan seterusnya. Nah, ini dimasukin T0-nya 0, hanya tadi 2. Terus Y0 juga 10, hanya lagi dimasukin ada 2. Maksudnya bernilai 2. Terus F1-nya yang di sini 10. Masukin ke sini. Nah, didapatkan berarti F1 kali 20. Berarti untuk F2-nya dapat kita nilainya dapat 20. Nah, terus bisa dilanjut ke F3. Nah, sama aja kayak F2, dimasukin lagi. Cuman di sini jadi F2, hasilnya 20, kita masukin 20. Nah, jadi 1 kali 30. Berarti yang F3-nya adalah 30. Sama juga di F4, eh, tinggal masukin sesuai rumus yang ada di sini. Untuk T0 plus H kali Y0 plus HF3. Kita masukin T0-nya 0, hanya 2, Y0-nya 10, tambah 2, hanya 2, dan F3-nya tadi 30. Kita dapatkan 2 kali 70.
untuk F4-nya bernilai 70. Nah, ini baru bisa dilanjut ke rumus yang Y1. Berarti untuk rumus yang Y1, Y0 plus H kurung ditambah hasil dari F1 sampai F4 per 6. Nah, kita masukin lagi Y0-nya 10, hanya 2, terus dimasukin hasil-hasil dari F-nya yang sudah dihitung, terus dibagi 6. Mendapatkan 10 plus 180 per 3. Hasilnya 70 untuk nilai Y1. Nah, dari sini untuk mencari T1-nya kita bisa menggunakan rumus T0 plus H. Berarti T0-nya 0, dimasukin H-nya 2. Berarti untuk T1 bernilai 2. Nah, bisa dilanjut untuk nilai angka 1. Sama saja seperti untuk A0. Kita tinggal masukin sesuai rumus yang ada di sebelah kiri, dimasukin angkanya, mendapatkan hasil F1-nya 70, F2-nya 140, F3 210, F-nya 490. Nah, dari sini kita bisa nyari nilai Y2-nya. Nah, sama aja kayak tadi. Untuk Y1-nya sendiri, ambil dari yang sini. Berarti nilainya 70. Mendapatkan berarti 70 plus 1260 per 3. Nah, hasil untuk Y2-nya berarti 490. Nah, kita dari sini juga bisa nyari selanjutnya tuh T2-nya. Dari nilai T1 yang kita dapetin. Nah, T1 plus H berarti 2 plus 2. Nah, hasil T2-nya berarti sampai 4. Nah, untuk sebenarnya dilakukan satu perhitungan lagi untuk K sama dengan 2. Nah, sama aja sebenarnya tinggal masukin juga. Yang kita lanjut saja langsung ke hasil akhirnya. Untuk melihat sebuah grafik ini, kita bisa membuat tabel di Excel dari variabel T dan Y-nya. Nah, tadi untuk T0-nya sama dengan 0. Untuk T1-nya 2 dengan dari sini. Terus T2-nya 4 dari sini. Dan untuk T3-nya adalah 6. Nah, ini kan ada 4 data ya berarti ya. Kita masukin ke grafik. Nah, ini grafik hasil akhirnya. Jadi ya sebenarnya untuk metode runs kuta cukup simpel kalau soalnya juga tidak terlalu sulit. Dan sebenarnya untuk rumusnya sedikit lebih ribet dibandingkan Euler. Jadi memerlukan ketelitian yang lebih baik juga. Karena kalau salah ngitung, kita harus mengulang dari awal gitu. Dan akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai metode materi ODE dengan metode Runskuta. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga kedepannya saya bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.